Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Andika Fajrul Falah dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain industri. Sebelum masuk lebih dalam, kita akan mengenal apa itu desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya ada subjek desain industri. Yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Kedua, pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Yang ketiga, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan. Yang keempat, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Selanjutnya kita akan masuk dalam persyaratan kebutuhan mengajukan desain industri. Pertama, gambar desain industri, yakni dokumen visual yang menggambarkan rancangan dan detail desain industri yang ingin didaftarkan. Ini dapat berupa gambar teknis atau ilustrasi yang jelas dan komprehensif. Yang kedua, uraian desain industri. Penjelasan tertulis mengenai konsep, fungsi, dan fitur dari desain industri yang diajukan. Uraian ini dapat memberikan konteks dan informasi tambahan terkait desain yang diusulkan. Yang ketiga adalah surat pernyataan kepemilikan desain industri, yakni dokumen tertulis yang menyatakan bahwa pemohon adalah pemilik sah dari desain industri yang diajukan. Pernyataan ini menegaskan hak kepemilikan intelektual atas desain tersebut. Yang keempat adalah surat kuasa jika diajukan melalui konsultan. Surat kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk bertindak atas nama pemiliknya dalam suatu urusan atau kegiatan tertentu. Konteks jika diajukan melalui konsultan adalah jika diajukan melalui konsultan, surat kuasa ini menegaskan bahwa konsultan tersebut memiliki wewenang untuk mewakili pemilik atau pemohon dalam berbagai kegiatan atau proses tertentu seperti pengurusan izin, perizinan, atau proyek khusus. Yang kelima ada surat pernyataan pengalihan hak jika pemohon dan pendesain berbeda. Dokumen ini digunakan untuk menyatakan bahwa hak-hak atas suatu karya atau proyek seperti hak cipta atau hak desain dialihkan dari pemohon kepada pihak lain. Dalam hal ini, kepada pendesain atau pihak lain yang memiliki hak atas karya tersebut. Pentingnya menegaskan bahwa pemohon mengakui dan setuju bahwa hak-hak atas karya atau proyek yang diajukan sebenarnya dimiliki oleh pendesain atau pihak lain, dan pemohon memberikan izin atau hak untuk menggunakan karya tersebut. Yang keenam adalah surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil. Dokumen ini menyatakan bahwa pemohon adalah usaha mikro atau usaha kecil sesuai dengan definisi yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Tujuan dari surat keterangan UMK ini adalah beberapa perizinan atau program tertentu mungkin memberikan keuntungan atau persyaratan khusus untuk UMK. Surat keterangan ini dapat diperlukan sebagai bukti untuk mendapatkan manfaat atau memenuhi persyaratan tertentu.
Yang ketujuh ada SK Akta Pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Dokumen ini menyatakan bahwa pemohon adalah usaha. Yang ketujuh ada SK Akta Pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Surat keputusan akta pendirian adalah dokumen yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan atau litbang pemerintah telah sah didirikan berdasarkan hukum dan telah mendapatkan persetujuan atas keputusan resmi. Dalam beberapa pengajuan atau proses seperti pengajuan proposal penelitian atau permohonan izin tertentu, SK Akta Pendirian dapat diwajibkan sebagai salah satu persyaratan untuk menunjukkan legalitas dan keberadaan lembaga tersebut. Selanjutnya adalah syarat desain industri. Desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Meskipun terdapat kemiripan, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum. Yang pertama ada tanggal penerimaan. Yang kedua, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas. Yang ketiga, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut 1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional, baik di dalam negeri atau di luar negeri, yang resmi atau diakui resmi. Yang kedua, telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selain itu, desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Selanjutnya ada masa perlindungan. Pertama, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Yang kedua, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Selanjutnya adalah biaya-biaya yang ada pada desain industri. Yang pertama ada biaya permohonan pendaftaran desain industri. Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan, untuk biaya pendaftaran online, satu desain industri akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000 dan untuk satu kesatuan desain atau set akan dikenakan biaya sebesar Rp550.000. Sedangkan untuk umum, satu desain industri akan dikenakan biaya sebesar Rp800.000 dan satu kesatuan desain atau set dikenakan biaya sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya, biaya pengajuan keberatan atas permohonan desain industri yang diumumkan. Usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Biaya permohonan penundaan pengumuman desain industri. Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan dikenakan biaya Rp0 atau gratis. Untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp400.000. Biaya pencatatan pengalihan hak desain industri. Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan dikenakan biaya sebesar Rp200.000 dan untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Biaya perubahan nama dan atau alamat desain industri. Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan
dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Biaya pembatalan desain industri. Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan dikenakan biaya sebesar Rp0 atau gratis. Untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp200.000. Selanjutnya, biaya pengajuan keberatan atas putusan penolakan permohonan desain industri yang ditolak berdasarkan pasal 2 dan pasal 4. Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan dikenakan biaya sebesar Rp200.000. Untuk umum, satu desain industri dikenakan biaya sebesar Rp1 juta, dan untuk satu kesatuan desain atau set dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000. Biaya permohonan petikan daftar umum desain industri dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Permohonan dokumen prioritas Rp150.000. Permohonan salinan sertifikat desain industri Rp200.000. Pencatatan surat perjanjian lisensi desain industri Rp1 juta. Permohonan keterangan tertulis mengenai desain industri terdaftar Rp300.000. Permohonan perbaikan data permohonan desain industri atas kesalahan pemohon Rp250 juta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.